No, quello lì vale già il biglietto, per proseguire il viaggio vale già. Quindi domani possiamo usarlo. Domani mattina Innsbruck. E così secondo te si possono prendere? Adesso devo andare a muovere. Sì, dobbiamo andare a muovere. E normalmente il biglietto vale possibile. Halo, selamat sore teman-teman. Sebelum kita mulai, saya mau ngucapin selamat tahun baru buat teman-teman semua. Semoga di tahun baru ini tetap sehat, semangat, dilancarkan rezekinya, dan semua yang dicita-citakan bisa tercapai. Oke, ini saya kebetulan lagi di Innsbruck, lagi di OBB Lounge. Sekarang sore sekitar jam 4:06. Hari ini saya sama anak-anak lagi mau ada perjalanan ke Munich. Iya, balik lagi ke Munich karena memang kayaknya dari Munich itu banyak koneksi-koneksi kereta kemana-mana deh. Karena saya kan base-nya di Wina, jadi mungkin kalau kemana-mana enaknya lewat Munich dulu. Ini kita lagi di OBB Lounge. Jadi OBB Lounge ini ada di beberapa tempat ya, di beberapa stasiun, kayak di Wien Hauptbahnhof ada, di stasiun Sentral Wina, lalu di Graz ada, di Linz saya lupa, di Salzburg, sama di Innsbruck sekarang nih ada. Jadi OBB Lounge ini bisa teman-teman pakai kalau misalkan teman-teman punya tiket kereta OBB yang kelasnya paling enggak first class, atau teman-teman punya Eurail Pass yang first class gitu. Jadi teman-teman sambil nunggu kereta itu maksimal 1,5 jam sebelum keberangkatan bisa nunggu di OBB Lounge. Sama ketika teman-teman misalkan sampai di stasiun, itu juga bisa pakai OBB Lounge kurang lebih selama 1,5 jam. Kereta yang kita naikin nanti itu Railjet 84 dengan tujuan akhir Munich. Dari platform 6 kurang lebih 1/2 jam lagi lah ya keretanya. Jadi kita masih bisa santai-santai di sini. Di OBB Lounge ini mungkin konsepnya sama kayak di itu ya, kalau di KI itu di stasiun-stasiun kayak Gambir, kayak Lempuyangan, Lempuyangan nggak deh, kayak Tugu, kayak di mana lagi ya, Surabaya, Gubeng, itu ada lounge-nya ya kalau buat penumpang first class. Jadi lounge ini bisa dipakai buat kita sambil nunggu. Ada refreshment juga kayak snack, kayak ada mesin kopi, sofa, sama colokan listrik buat kita kalau mau ngecharge atau sambil mungkin ngedit video kali ya, atau kerjaan gitu. Ini buat makanannya nggak banyak sih. Ini ada kue-kue, kayaknya saya mau ambil kue aja kali ya. Kayak kue apa ya? Ini kayak, Madeleine. Ini kayaknya Madeleine. Kue snacknya orang Prancis, namanya Madeleine. Terus ada minuman juga, ada soft drink, sama snack. Kayaknya saya mau ambil pisang aja nih. Tisu, ngopi enak kayaknya. Habis kopinya. Oh, ada.
Kopinya encer kayaknya. Sekarang kita mau cek kereta. Bye, thank you. Oke, jadi ini stasiun Innsbruck. Kayaknya kondisinya nggak terlalu rame. Kereta yang akan kita naikin nanti Railjet 84. Kalau nggak salah keretanya itu berangkat dari Venice. Ini dia keretanya, Venezia Santa Lucia, dengan tujuan akhir di Munich, di platform 6 section A dan D. Platform 6 itu ada di mana ya? Oh, ini ada di sini. Platform 2 sampai 7. Tapi kayaknya keretanya belum datang. Jadi kita cek ke atas dulu yuk. Oke, teman-teman, ini kita ada di bagian luar stasiun Central Innsbruck. Nah, itu pemandangannya. Lagi musim dingin kebetulan hari ini. Ini memang bulan Januari, habis Natal, tahun baru, masih musim dingin. Jadi memang Innsbruck kan dikelilingin pegunungan ya. Jadi masih banyak salju juga di daerah sini. Cuacanya lumayan, nggak terlalu dingin sih. Sekitar beberapa derajat aja hari ini. Stasiunnya nggak terlalu gede. Cuma memang Innsbruck ini salah satu kota yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai mancanegara. Untuk peron, nah teman-teman bisa lihat di atas ini lantai 1, ini ada peron nomor 1. Sisanya kalau mau ke peron 2 sampai peron 7, itu teman-teman harus turun ke bawah dulu tadi. Yang jalanan lewat dalam sana, terus turun ke bawah. Habis itu nanti nyebrang lewat bawah sini nih, underground, tembusnya di sana. Oke, karena udah tinggal beberapa menit lagi, sekarang kita mau menuju ke peron. Yuk. Sekitar 12 menit atau 12 menit lagi keretanya datang. Di sebelah sana ada fast food namanya McDonald's. Ini ada roti-rotian, kopi, sandwich. Kayaknya di sana ada supermarket atau cafe. Jadi kalau teman-teman lapar, mungkin bisa sebelum boarding bisa beli bekal dulu. Karena memang OBB ya makanannya lumayan pricey sih. Tapi kalau kepepet oke lah. Kemarin-kemarin kan beberapa kali saya udah coba review ya.
makanan di kereta OBB sama restonya juga. Ya, kita udah menuju platform 6 dan platform 7. Oh, ini ada kereta apa nih? Oh, ini kereta sama kayak di Wina. Kereta regional CityJet. OBB CityJet, cuman ini kalau di Wina namanya Winner Linen, kalau di sini VVT. Nggak tahu singkatan dari apa VVT. Ada 2 rangkaian kayaknya. Kereta yang akan kita naiki nanti akan masuk di jalur ini, jalur 6. Kayaknya keretanya masih di perjalanan. Kita tunggu aja deh kalau gitu ya. Today. Oke, barusan dapat email. Lihat. Kalau platformnya berubah di platform 7. Untung platformnya sebelahan nih. Ini 6, ini 7. Jadi kita tinggal pindah aja ke platform 7 sini. Ini kayak keretanya datang. Nah, the train is coming. Oke teman-teman, kita di coach 261, kayaknya di sebelah sana deh. Ini 265, masih second class, kayaknya agak padat. Wah, rame banget penumpangnya. Oke, kita masuk dari sini aja deh biar aman. Wait. Oke, jadi ini dia. Flat. Ayo, come on. Kita udah di dalam kabin. Nah, masih di second class. Rame. Keretanya hari ini ramai sekali. Iya. Oke, kita ngelewatin gerbong restoran dulu. Nggak apa-apa deh, macet-macetan. Wah, ramai sekali. Oh, ini bistro. Bij jou is er van al perronnen, ze iets in het
Wait ya, wait. En een kaffeelijn. So, wait. Let me check our car. 261. Oh, ini masih 262. Tadi gerbong first class 262. We're in quiet zone, okay, boys? Quiet zone? Yes. 1, 2, 3, 1, 2, 4. Oke, kereta kita mulai jalan dari stasiun Innsbruck menuju ke stasiun Sentral Munich. Perjalanan nanti kita tempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 1 jam 40 menit kalau nggak ada delay. Oke, mau cek menunya dulu karena anak-anak udah pada lapar. Iya nak, lapar ya. Kita di sini di quiet zone, jadinya harus berbisik, oke? Kayaknya menunya masih sama kayak yang di tempat kemarin. Ini bukan cheese dumpling ya nak? Nggak ada cheese dumplingnya ya? Keren. Trendsetnya OBB yang ini ternyata bisa ngelihat ke belakang first class-nya. Oke, pemberhentian pertama kita di stasiun Jenbach. Jenbach. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Jenbach. The exit is on the left in the direction of travel. Jenbach. Le porte del treno si apriranno sul lato sinistro. Oke,
Oke teman-teman, kita baru aja jalan dari stasiun Yenbach. Mau review dulu deh kursinya. Jadi kalau teman-teman ingat waktu di video sebelumnya ya, dari Munich ke Innsbruck saya juga naik kereta ini, OBB Railjet New Generation, cuman waktu itu saya naiknya yang second class. Nah ini saya sekarang di first class karena pakai Eurail Pass yang first class. Bedanya pastinya seatnya lebih besar ya di sini. Ini yang keren ini sih, sentuhan kayak wood panel di bagian belakang seatnya, jadi menambah kesan elegan. Kalau yang biasa itu kan ininya pakai plastik kayak gini full ya, plastik atau besi gitu ya, plastik. Lalu ini juga yang membedakan sama second class, ini bahannya dilapis kulit back pocket dari seatnya, dan ini besar loh ini, ukurannya ada 2 jengkal, terus kalau ditarik juga besar ini. Di bagian atas ini masih sama, ini ada layar, jadi kalau lampunya posisinya mati ini berarti seatnya ini nggak direservasi teman-teman, jadi bebas buat didudukin. Tapi kalau ininya nyala, misalkan dari stasiun mana ke stasiun mana, itu berarti seatnya direservasi dan harus cari seat lain. Kayak barusan waktu saya baru mau duduk itu kan di seat saya ada turis kayaknya dari Latin, entah Amerika Latin atau Spanyol gitu ya. Kayaknya sih Amerika Latin. Itu duduk main asal duduk aja di seat saya, padahal udah saya reservasi gitu. Mereka kayaknya nggak reservasi seat, cuman beli tiket aja. Ya udah saya minta pindah gitu. Kita lagi di stasiun Gargal. Keretanya masih berhenti nunggu. Gak tahu ada apa ini. Ini di depan ada, oh keretanya udah jalan lagi. Berangkat dari stasiun Gargal. Zug nach München Hauptbahnhof. Nächster Halt, Kufstein. Train to München Hauptbahnhof. Next stop, Kufstein. Treno per München Hauptbahnhof. Prossima fermata, Kufstein. Toilet ada di tiap sambungan gerbong, ada 2. Dan dua-duanya support untuk anak bayi. Jadi nggak ada tuh, kalau anak bayi itu cuman buat ibu-ibu doang. Saya lagi ada di, nggak mau ngunci ya, saya lagi ada di toilet pria. Nah buat kalian bapak-bapak nggak ada alasan kalian nggak mau gantiin popok anaknya ya. Nah, maksimal 80 kilo. Tapi teman-teman jangan jadi penumpang gelap ya. Walaupun beratnya nggak nyampe 80 kilo, nggak beli tiket naik di sini. Jangan ya dek ya, jangan. Untuk toilet kayaknya sama ya. Waktu kemarin udah saya review. Standar. Tombol-tombolnya udah pindah di sini semua. Buat air sini, ini
buat pengering, buat sabun, buat hand sanitizer. Ini buat sabun. Coba cuci tangan. Ini kayaknya mana sensor? Udah habis sabun. Oh, di sini sabunnya. Oke, buat air langsung aja taruh di bawah sini. Cepat amat berhentinya ya. Mana lagi nih? Untuk toiletnya nggak ada perubahan ya. Masih sempit. Toiletnya sempit. Cuman ya ada kaca ini jadi buat bikin efek lebih luas. Dan seperti biasa, no smoking on board. Kalau kalian mau ngerokok, tahan dulu ya. Jangan di dalam kereta. Turun dulu aja di stasiun. Ntar beli tiket lagi naik kereta selanjutnya. Oke? Oke, selesai toilet, balik ke seat dulu. Bukan yang ini ya seatnya ya. Oh, ini nih. Nah, teman-teman, jadi kalau untuk di first class itu legroom pasti lebih luas daripada di second class ya. Tapi saya nggak tahu kenapa kok kalau di kabin first class ini jadinya kayak ruangannya lebih sempit gitu. Karena mungkin bodi si kursinya ini tuh lebih besar ya, jadinya bikin ruangannya tuh jadi padat banget gitu loh. Lebih rasionya, saya nggak tahu rasio apa ya, pokoknya kayak kepadatannya itu lebih berasa enak di second class justru kalau yang new generation ya. Kalau memang ininya sih lebih lega di sini pastinya. Legroomnya oke. Dan bisa buat selonjor. Kita sudah sampai di Wergel. Di Kufstein, sorry. Sudah sampai di stasiun Kufstein. Oke, untuk bagasi di bagian atas teman-teman bisa lihat. Nah, bagasinya sekarang pakai kaca, jadi tembus bisa kelihatan full. Itu kayaknya koper standar kabin ya, tapi masih banyak spasi, jadi koper medium large masih bisa naik. Di bagian bawah standar ada footrest teman-teman. Jadi pertama kita injak dulu footrestnya. Nah, ini kan terlalu jauh nih. Kalau kita nyetel lagi nih, angkat dikit, nah dia bisa di setel sesuai ketinggian kaki teman-teman. Dan ini footrestnya kalau untuk kaki orang Asia itu pas. Kalau kemarin kan waktu saya naik DB Ice itu memang ruangannya itu lebih besar ya. Kabinnya itu gerbongnya terasa lebih luas. Kalau ini terasa lebih sempit. Tapi kalau buat duduk di first class itu dengan kaki selonjor gini, ada footrestnya, itu enak banget sih, pas nih. Aduh, pas banget. Ini enak. Nah, lalu yang kerennya lagi sekarang tuasnya pindah ke sini buat recline kursi. Jadi teman-teman pencet, terus kursinya dimajuin ke depan. Teman-teman bisa lihat bedanya kan? Ada jarak ini, yang ini belum di recline, yang ini udah di recline. Jadi dia sliding kayak gini nih. Tapi bagian belakang ini nggak mundur, jadi nggak akan mengganggu penumpang yang ada di belakang.
Ya, jadi konsepnya yang recline itu bagian ini sama ininya. Nah, tinggal cuman kalau misalkan kursinya di recline jadinya agak, kalau pakai footrest kakinya nekuk. Paling footrestnya di naikin aja, kakinya selonjor. Nah, ini kakinya bisa selonjor sampai dalam banget tuh. Lalu untuk meja standar, mejanya cukup gede, enak buat naruh laptop, buat kalau makan. Untuk colokannya ada di sini nih. Nah, jadi dia dikasih 2 colokan sama 2 USB Type A. Ini upgrade dari versi yang lama. Kalau versi lama kan dia nggak ada USB Type A nya, cuman colokannya ada. Kalau sekarang ada ini. Oke. Lalu di sini ada buat gantungan, hanger. Ini ada handle buat pegangan. Dan di balik wood panel ini ada satu yang keren. Set. Ada lagi USB di sini. Jadi teman-teman mau bawa banyak handphone kayaknya bisa ngecas nih. Dan ini set, kita coba. Kurang geser ya. Geser dikit. Iya. Mantap. Wireless charging teman-teman. Jadi ini tuh sama sih di yang second class juga ada ini buat wireless charging juga. Cuma memang yang di second class yang saya bilang nggak pakai wood panel kayak di sini. Keren. Untuk kelengkapan gantungan standar di tiap kursi dapat 1, di depan 1, di sini 1. Oke, sekarang saya mau nunjukin fasilitas atau fitur tambahan yang bisa dibilang ya oke lah, ada tambahan ini di kereta ini. Yuk. Ich schmecke noch an anderen Bildern. Davon ist Mülleimer. Soft drink, the sandwich, lalu ini ada kopi. Ini keren sih, tapi nggak tahu lah kopinya OBB kayak gimana ya. Kopinya nggak enak sih. Tadi gue pesen di barnya itu nggak enak rasanya, encer. Cuman ya oke lah. Untuk gerbong untuk restorannya ada di sebelah sana. Lagi penuh, banyak orang, kayaknya males kesana ya. Next time aja deh. Mirip-mirip, enggak, lebih sempit kayaknya daripada gerbong bistro yang Railjet seri 1 atau generasi lama. Ini lebih padat. Oke, gue mau nyobain beli deh. Sekarang ngerasain kopinya. Kita cobain yang standar cappuccino. Oke.
Kayaknya masukin duitnya di sini bisa ya. In Kürze Harganya erreichen wir 4,1 euro. Soon we will arrive at Rosenheim. Siamo in arrivo alla fermata di Rosenheim. Ah gitu. Lucu juga ya. Tunggu sampai selesai loadingnya. Tuh, ini kembaliannya. Kembaliannya di sini. Ini kopinya. Oke. Ini kopi cappuccino. Kita balik ke situ dulu deh sambil cobain. Ini tadi cappuccino yang gue beli. Bonus adukan kayu. Wah, berbusa sih, kayaknya beda sama cappuccino yang di pantry deh. Di pantry. Namanya kantor. Cappuccino yang di bistro. Kayaknya ini lebih enak sih. Kita cobain dulu deh. Benar. Ini enak. Kalau cappuccino yang beli di bistronya itu encer rasanya. Ini enak. Anyway, teman-teman bisa lihat ini bagasinya. Buat bagasi ada upgrade di bagian sini. Jadi itu udah ada safety kayak kaitan. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Jadi kita bisa naruh sambil kalau naruh bagasi ini bisa di hook. Bisa dikaitin ke sini kalau dimasukin. Nah, ntar dipencet, kasih kode 4-8 kode buat ngelocknya, atau pakai NFC dari handphone juga bisa. Jadi lebih safe kalau teman-teman naik kereta ini buat bepergian malam hari. Misalkan duduknya di kopernya di sini, tapi teman-teman duduknya di ujung sana kan jauh tuh. Terus ini kan posisi ada di sini nih di ujung dan deket pintu keluar kan. Nah, misalkan teman-teman posisi duduknya ada di sebelah sana, nah kan jadinya kalau pakai ini kan lebih safe. Jadi kadang-kadang di beberapa stasiun di Eropa itu tuh kalau misalkan di pemberhentian ya, itu suka ada orang-orang yang emang iseng. Jadi dia cuma naik ke gerbong kereta, terus ngecek cingak-cinguk kalau ada tas yang bisa diambil tuh, terutama kalau perjalanan malam. München Ost. Treno per München Hauptbahnhof. Prossima fermata München Ost. Sekarang kita berangkat dari Rosenheim menuju ke München Ost. Nanti habis dari München Ost baru kita sampai di tujuan terakhir dari kereta ini di München Hauptbahnhof. Oke, kita nikmatin perjalanannya yang nggak lama lagi, setengah jam ya. Setengah jam kita udah berakhir perjalanannya naik Railjet New Generation ini. Satu fitur keren yang baru saya ngeh di first class. Kalau second class kan ini kan cuman ada kayak ini ya, handrest yang bisa diangkat.
Nah kalau ini tuh nggak diangkat, tapi ini tuh diturunin nih. Jadi tuasnya di bawah sini, tekan, turunin. Ini jadinya full, bisa buat rebahan. Jadi misalkan teman-teman naik ini kereta buat kereta malam, oke sih. Bisa buat full tiduran nih misalkan, tapi dengan catatan yang sebelah sini tidak ada penumpangnya ya. Jadi ini bisa direbahin, bisa full tiduran. Keren sih first classnya OBB. Ngomong-ngomong, saya baru ngecek kalau di kursi yang ada mejanya gitu, ternyata nggak ada wireless chargernya, karena wireless charger kan letaknya ada di bagian belakang sini ya. Sedangkan kalau di itu tuh nggak ada, kan dia nggak ada bagian belakangnya, jadinya nggak ada wireless chargernya. Nah ini kita kebetulan duduk di meja yang isi buat berempat. Mejanya kosong, nggak ada apa-apa, bahkan di sebelah sini nggak ada tempat sampahnya. Kalau di Railjet lama kan ada tempat sampahnya, ini nggak ada. Ininya sama standar, bisa ditarik, bisa dimasukin lagi juga. Ini lagi mode rebahan, ininya ditaruh di bawah. Kalau mau dinaikin tinggal kayak tadi, dinaikin aja. Yang lupa saya kasih tahu, buat lampu baca ada di sebelah sini ya. Tinggal dipencet. Hidupin lagi. Oke teman-teman, jadi kereta ini Railjet, bisa dibilang Railjet generasi kedua, yang mana perbaruan dari rangkaian kereta Railjet generasi pertama yang diluncurkan kurang lebih di tahun 2006, 20 tahun lalu ya kurang lebih ya, kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah tolong diperbaiki, tolong dikoreksi. Rangkaian kereta Railjet generasi kedua ini untuk saat ini hanya melayani rute Brenner kalau di OBB itu. Jadi rute Brenner itu rute dari Munchen atau Munich sampai ke Itali. Jadi lewat line Brenner. Jadi ke arah selatan, entah itu nanti finishnya di Venice atau Venezia, kayak kereta yang saya naikin ini, Railjet 84, ini tujuan akhirnya ke Venice, atau satu lagi yang tujuan akhirnya ke Bologna. Sementara Railjet New Generation hanya melayani rute itu jadinya. Kedepannya mungkin bakalan ditambah lagi ya, atau diperbarui untuk kereta Railjet New Generation untuk jalur-jalur lainnya, cuman mungkin bertahap, nanti di tahun 2025 sampai 2026. Untuk kecepatan maksimum kereta ini di limit di 200 km per jam. Mungkin karena masih mengumpulkan data ya, atau masih dalam tahap pengembangan mungkin. Saya juga nggak tahu, makanya mungkin juga kereta ini nggak pakai embel-embel X di belakangnya, tapi RJ biasa, Railjet, bukan Railjet Express. Soal kelebihan, kereta ini diklaim beratnya, bobotnya 30% lebih ringan daripada kereta yang lama. Jadi untuk efisiensi mungkin lebih bagus ya, efisiensi daya, sama kacanya ini. Kacanya si Railjet ini nih. Jadi kalau sinyal 4G handphone di kacanya ini sekarang lebih kuat. Kalau yang versi lama kan kacanya itu untuk sinyal handphone kadang-kadang suka hilang-hilangan karena ketahan di kaca. Nah kalau kaca ini
lebih bagus nih buat menerima sinyal dari provider telepon gitu. Sudah sampai di Munich. Watch the step, watch the step. Kondisi hujan. Oke, jadi ini dia keretanya yang kita naikin. Nah, tadi kita naik di posisi bagian belakang sini. Makanya bisa langsung ngeliat dari pintu situ. Nggak ada kereta pendorongnya ya, karena memang kereta Railjet generasi terbaru ini dia belum support untuk push. Jadi lokomotifnya pasti ada di depan buat menarik atau pull. Oke, overall pengalaman naik Railjet New Generation yang sekarang kami naik di gerbong first class itu rasanya pastinya lebih, kalau dibilang lebih nyaman sih nggak juga ya. Oke lah, nyamannya mungkin ada kenaikan sedikit, tapi mungkin fitur-fitur barunya lebih oke daripada yang lama. Tambahan fitur-fiturnya ya kalau teman-teman mau coba naik Railjet ini mungkin ketika liburan ke Eropa bisa, kalau nanti mau jalan dari Itali menuju ke Munich melewati Innsbruck, Austria, bisa cobain naik Railjet ini. Atau kalau dari Venice mau ke Munich atau mau ke Innsbruck bisa juga naik ini. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu karena saya mau lanjut ngejar kereta ke stasiun berikutnya. Kebetulan posisi platformnya agak jauh, jadinya harus agak buru-buru. Oke teman-teman, sampai berjumpa di vlog jalan-jalan selanjutnya. Tetap sehat biar bisa jalan-jalan virtual terus. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kalau ada input, saran, masukan, silakan langsung teman-teman di komen ya. Atau mau coba jalan-jalan kemana lagi di Eropa, naik kereta apa, ya coba aja. Siapa tahu cocok ketemu tanggalnya, nanti saya bisa coba ngetrip ke naik kereta yang teman-teman request. Oke, kalau gitu, ciao ciao.